Mohon izin Pak, nanti saya pandu diskusinya Pak dengan teman-teman media Pak. Sip, silakan. Baik, bisa kita mulai Pak ya? Silakan. Ya baik. Baik, terima kasih Pak Deputi, Pak Ridwan, rekan-rekan media. Ini kalau lihat dari daftarnya hampir 30-an ini Pak, yang teman-teman media bergabung dengan kita sore ini. Oke. Kayaknya cukup ramai nih peminat Bapak sore ini. Baik Pak Deputi, di saya ini sudah ada 10 daftar nanti yang akan bertanya. Nanti sebelum kita bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan media ini, mungkin Pak Deputi 5 atau 10 menit bisa menyampaikan dulu secara makro hal-hal yang update mungkin yang perlu diketahui oleh rekan-rekan media. Nanti setelah itu baru kita coba bahas satu persatu yang mungkin pertanyaannya kira-kira relevan atau bersamaan, bisa kita satukan jawabannya. Gitu Pak Deputi ya. Oke, nah topik besar kita tadi ya, transportasi dan apa tadi namanya, tatanan transportasi di transportasi dan ini beberapa infrastruktur prioritas mungkin Pak. Oke. Gini mungkin saya cerita teman-teman wartawan, kalau konteks kekinian saat ini kita merasakan bahwa transportasi atau kita sebut saja mobilitas itu menjadi sebuah kombinasi antara mobilitas fisik dan mobilitas informasi. Artinya, kalau dulu kita nggak membayangkan satu orang bisa berada di lebih dari satu tempat, sekarang menjadi realita. Artinya dengan kebiasaan baru kita di mana melakukan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan melalui video conference, akhirnya dalam waktu yang sama, kita bisa berada di lebih dari satu tempat. Bahkan kalau pindah pun cepat sekali pindahnya. Ini mungkin yang akan menjadi paradigma kita ke depan. Berikutnya, kita juga akan melihat betapa efisiennya nanti mobilitas itu ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang mungkin akan menjadi poin lain. Selanjutnya, kita juga akan membayangkan bagi negara sebesar Indonesia, berapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan. Katakanlah misalnya Pak Menko Maritim mengundang rapat para bupati di Papua. Berapa banyak harga tiket yang kemudian tidak perlu dibayar oleh APBN untuk membayar perjalanan dinas misalnya. Itu satu sisi. Tapi sisi lain kan tentu ada cerita lain bagaimana supaya industri transportasi juga menyesuaikan dirinya dengan keekonomian baru. Yang spesifik mengenai COVID, tadi malam diputuskan oleh Ketua Gugus Tugas melalui surat edaran nomor 8 tahun 2020 bahwa untuk menghindari penumpukan atau kerumunan manusia di transportasi umum, dibuat jam kerja yang berbeda antar kelompok karyawan, 50-50, dengan selisih 3 jam. Ini adalah upaya keras yang kita lakukan bersama-sama, di mana ketika kita menyediakan sarana transportasinya sudah maksimal, artinya udah nggak bisa ditambah lagi tuh. KRL misalnya, udah headway-nya udah tinggal 3 menit, itu udah nggak bisa diapa-apakan lagi. Maksimum yang bisa kita lakukan. Yang kita upayakan adalah demand management. Artinya dari sisi penggunaannya yang kita tata. Dalam hal ini, kita menata agar pada jam yang sangat sibuk, tidak terlalu banyak orang yang berkumpul di stasiun kereta api atau di kereta apinya sendiri. Itu yang tadi malam dilakukan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyebaran virus COVID-19 ini 80% lebih didorong atau disebabkan oleh mobilitas manusia. Jadi itu yang kita upayakan, agar mobilitas manusia ini yang hakikinya harus menjadi produktif dan aman, namun bisa beresiko menyebarkan virus COVID. Itu yang kita upayakan. Sekali lagi, kita buat supaya jam kerja berbeda, sehingga orang bepergian pun berbeda. Kita berkeyakinan, dalam jangka panjang, nanti transportasi atau kemacetan lalu lintas di Jakarta itu akan terkurangi. Hari ini saja, kalau saya pribadi mengalami, sengaja saya berangkat dari rumah di atas jam 9, biasanya kalau berangkat dari jam 9, dari rumah jam 9 menuju kantor, minimal saya perlu 1,5 jam.
hari ini saya hanya perlu waktu 43 menit. Jadi artinya ada pengurangan yang sangat signifikan. Yang kedua, dengan berkurangnya konsentrasi kendaraan, dampak positifnya adalah menurunnya konsentrasi emisi karbon di kota-kota besar seperti Jakarta. Artinya, secara lingkungan ini akan sangat positif. Dan yang ketiga, yang paling mendasar adalah kita akan meningkatkan kualitas hidup kita. Artinya tidak usah harus terburu-buru, stresnya berkurang, waktu berkumpul dengan keluarga lebih banyak, hal-hal seperti itu akan menjadi dampak positifnya. Kebiasaan-kebiasaan baru inilah yang harus kita antisipasi, namun saya mengajak kita semua untuk satu, tetap fokus kepada jangan sampai tertular atau mengurangi penularan, yang kedua, untuk tetap produktif. Yang ketiga, gunakan teknologi semaksimal mungkin, karena hakikatnya teknologi ini disediakan untuk menolong kita. Di luar itu, secara umum, proyek-proyek infrastruktur dan transportasi kita dorong untuk dipercepat. Pembangunan-pembangunan kita eksekusi, kita akselerasi agar dia mendorong juga kebangkitan kembali keekonomian. Beberapa proyek besar terus berjalan, kalaupun ada kendala sedikit-sedikit, menurut saya itu hal biasa, hal wajar yang pada saat sekarang ini kita sudah mempersiapkan antisipasi untuk mengatasinya. Demikian pengantar dari saya. Sisanya saya persilakan teman-teman nanti untuk mendiskusikan hal-hal yang menarik untuk diketahui publik. Begitu, Andreas. Ya, baik. Terima kasih, Pak Deputi. Ini secara garis besar mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman ini yang mungkin cukup atau memiliki korelasi ya. Pertama saya lihat isunya ini, Pak Deputi. Ini teman-teman ini menanyakan yang terkait dengan kereta api cepat Jakarta Bandung Surabaya. Kita coba bahas dulu ini dari Mbak Vira dari Public Broadcasting Service TV ya, PBS TV. Nah, ini menanyakan ini perkembangan kereta api cepat Jakarta Bandung ini seperti apa? Terus benar ini terhenti kena COVID gitu ya. Dan katanya ada isu katanya Jepang ingin ikut bergabung. Nah, ini bagaimana skema investasinya? Ini juga ada kaitannya juga dengan Mbak Christine dari Kyodo News nih yang menanyakan rencana integrasi kereta cepat Jakarta Bandung ini dengan kereta cepat Jakarta Surabaya. Nah, dia menanyakan rencana integrasinya seperti apa sih gitu. Dan kemudian kalau dari Bandung lalu belok ke utara baru ke Surabaya atau ada rute di selatan Jawa dan seterusnya gitu. Nah, mungkin agak sedikit teknis ini, Pak. Oke. Ya, itu kira-kira. Ya, Jakarta kereta atau kereta api lah ya di Jawa umumnya, mau cepat, mau lambat, mau setengah cepat, nanti sekaligus kita lihat. Namun saya cenderung menjawabnya dari sisi perspektif Kemenko Maritim dan Investasi, tidak terlalu detail yang menjadi porsinya Kementerian Perhubungan. Yang pertama saya ingin mengatakan, moda transportasi kereta api didorong untuk komplement dengan moda-moda yang lain. Di Jawa, awalnya diskusi kita mengenai kereta cepat ini adalah untuk memberikan pilihan lain bagi masyarakat untuk bepergian dalam jarak cukup jauh dengan waktu yang cukup singkat. Jadi intinya kereta cepat itu dirancang untuk itu. Pada waktu merancang Jakarta-Bandung, kereta cepat Jakarta-Bandung, memang concern terhadap teknis, investasi, dan juga dilakukan survei untuk apakah masyarakat mau naik kereta ini, kalau memang opsi ini menarik, gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar sehingga diputuskanlah kita membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi pada waktu itu diperhitungkan dia akan 37 menit, hanya satu stop, harga tiket tertentu, namun itu akan membantu masyarakat yang ingin bepergian Jakarta-Bandung secara cepat. Nah, sudah berjalan programnya, proyek sudah cukup maju, beberapa kendala, kalau terkait dengan COVID, saya kira hari ini tidak ada yang tidak terkait COVID, tapi yang penting adalah antisipasi kita untuk menyelesaikannya. Secara keseluruhan, proyek jalan terus. Gitu ya. Memang kalau ada mobilitas manusia yang terkendala, pengadaan infrastruktur yang terkendala, itu memang terkait. Secara umum, proyek jalan terus, pembebasan lahan juga masih ada sedikit-sedikit, namun kita sudah melihat titik terang penyelesaiannya. Kemudian Jakarta-Surabaya. Ketika bicara Jakarta-Surabaya, konsepnya sama. Kita ingin menawarkan opsi lain bagi masyarakat yang ingin bepergian dari Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya dengan moda transportasi kereta
untuk komplement dengan moda transportasi yang lain, utamanya pesawat terbang. Awalnya konsepnya sama, kereta cepat. Diharapkan pada waktu kami tangani awal-awal itu 3,5 jam waktu tempuh, sehingga masyarakat masih terpikir untuk naik kereta ini dengan harga yang sebanding kalau dia harus naik pesawat terbang. Namun dalam perjalanannya ada pendapat lain untuk tidak kereta cepat, tapi kereta semi cepat, yang studinya sekarang sedang dilakukan oleh JICA, ditangani oleh Kementerian Perhubungan dan didukung secara teknis oleh BPT. Bagi saya, atau menurut saya, yang paling penting, secara nasional, skenario kita seperti apa? Terlepas kita bermitra dari Tiongkok, misalnya Jakarta, Bandung, atau sekarang ini sedang bermitra dengan Jepang untuk studi Jakarta-Surabaya, itu adalah mitra-mitra strategis kita yang penting. Namun, keputusan adalah di tangan pemerintah Indonesia. Kita mau seperti apa skenario-nya? Yang menguntungkan tentunya. Nah, pada tataran itu, yang paling penting sekali lagi, dia efisien, dan kalau sudah terbangun, nanti dia memang memberikan tawaran yang baik bagi masyarakat. Sekarang ada beberapa isu teknis, misalnya berapa biaya, atau ya, teknis lah ya, berapa biayanya, gitu. Spesifikasi teknisnya mau seperti apa. Hal-hal seperti itu sedang distudi, namun sekali lagi, paling penting bagi saya adalah bagaimana menjawab kebutuhan bangsa Indonesia yang keputusannya dibuat oleh pemerintah Indonesia terlepas dari siapapun mitra kita. Itu mengenai kereta Jakarta, Bandung, dan Jakarta, Surabaya. Baik, Pak Deputi, saya mau kasih kesempatan ke teman-teman yang bertanya dalam ruang lingkup kereta cepat ini. Ini kayaknya ada Mbak Vira dari PBS TV atau Mbak Christine. Ada yang ingin diperdalam atau ingin dikonfirmasi ulang atau diklarifikasi? Silakan. Ya, halo. Ya. Silakan. Ini Pak, selamat sore Pak Ridwan. Sore. Iya. Saya ingin tanya apakah rencana yang integrasi Jakarta Bandung dan Jakarta Surabaya sudah dibicarakan dengan pihak pemerintah Jepang? Namanya preparatory survey yang kita lakukan sekarang, disponsori oleh JICA. JICA adalah lembaga kerjasama internasional yang disponsori oleh pemerintah Jepang. Artinya ya sudah dibicarakan saat ini untuk survei persiapan. Yang integrasinya maksudnya, Pak? Oh, integrasinya belum. Belum. Kita belum sampai ke sana. Karena bicara integrasi, sekali lagi kalau saya mengatakan, itu bukan persoalan Jepang, bukan persoalan Tiongkok. Itu adalah urusan dalam negeri Republik Indonesia. Ya, makasih Pak. Ya. Pak Ridwan? Ya. Sudah ada timeline, Pak? Mungkin kira-kira kapan ini yang preparatory and then naik sudah jalan sih, sudah jalan. Sepengetahuan saya bulan Juli akan disampaikan laporan awal, laporan pendahuluannya, interim report. Pak, untuk yang Jakarta Bandung sendiri, kan gosipnya tersendat, Pak. Konfirmasinya seperti apa sih, Pak, tersendatnya? Apakah akan mengundang investasi selain China juga, atau memang menunggu sampai everything is normal gitu, Pak? Makasih, Pak. Sebetulnya tadi saya katakan memang kalau dikait-kaitkan dengan COVID ya ada mobilitas manusianya terkendala. Tapi kan kemarin kita tahu juga ada isu teknis, kemudian ada juga kecelakaan yang tadi di sekitar Bandung, ada juga pembebasan lahan yang belum 100%. Jadi memang masih ada proses, namun skema besarnya masih sama. Oh, tidak ada perubahan. Berarti secara planning itu nggak ada perubahan ya, Pak? Tidak ada perubahan. Tinggal penyesuaian di sana-sini terhadap perkembangan keadaan dan kondisi di lapangan. Oh, oke. Terima kasih banyak, Pak Ridwan. Sama-sama. Ya, baik, Mbak Vira, Mbak Christine, udah cukup ya. Ini saya lihat ada pertanyaan sejenis, Pak, dari Mbak Ismi, Pak, dari Nikkei Asian Review ini juga tentang kereta. Ini. Apa tuh? Mbak Ismi, gimana? Ada yang perlu dikonfirmasi ulang? Tadi kan sudah dijelaskan ya secara umum. Atau cukup informasinya? Halo Pak. Ya. Sebenarnya kereta cepat mungkin ya, tapi lebih ke sejarah general proyek transportasi itu ke depannya dengan new normal ini, kalau bisa dijelaskan akan seperti apa ya Pak? Mengingat
Misalnya kalau di proyek strategis nasional kan masih banyak yang masuk, Pak. Itu apakah akan dipertahankan atau mengingat kalau tahun depan yang saya pahami akan ada fokus juga ke kesehatan, Pak. Itu jadi penyelarasannya seperti apa gitu kalau untuk infrastruktur transportasi. Gitu aja, Pak, tambahannya. Makasih. Terima kasih. Secara spesifik untuk dikaitkan dengan new normal belum ada yang solid, tapi kita sudah mengantisipasi tadi itu. Misalnya kalau dalam tahap yang sekarang ya, kan kita tetap mau dalam tatanan sekarang di mana perekonomian melambat, gitu, kita ingin proyek-proyek yang sudah siap dilaksanakan dipercepat. Itu dijalankan semuanya. Jadi proyek-proyek yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, semua didorong supaya cepat untuk mempercepat kebangkitan perekonomian. Namun dalam jangka panjang, yang penting diperhitungkan menurut saya adalah kajian mengenai volume pemanfaatan. Seperti tadi saya katakan, kan nanti dengan kebiasaan baru, mobilitas akan berkurang lah ya, rata-rata ya, secara umum. Jadi kecuali yang memang sudah tidak terhindarkan orang harus bepergian. Kalau seperti ini saja kan misalnya orang cenderung memilih teknologi informasi dan komunikasi atau IT untuk sekedar rapat, sekedar diskusi dan lain-lain. Mungkin dari berapa? Katakanlah dari misalnya 10 kali pertemuan yang diperlukan, barangkali tinggal 2-3 pertemuan yang harus orang kontak fisik. Jadi artinya kan juga nanti akan lebih banyak pengurangan-pengurangan dalam penggunaan alat transportasi. Namun dari sisi operasional, misalnya untuk menggerakkan para pekerja dari satu tempat ke tempat proyek itu berlangsung, itu masih akan sama. Tapi secara umum akan ada pemikiran-pemikiran bagaimana caranya agar penyediaan infrastruktur transportasi ini disesuaikan dengan kebutuhan masa yang akan datang. Tidak selalu begitu juga sih sebetulnya. Sama halnya ketika dulu, tahun berapa, saya lupa, 20-an atau berapa gitu, pertama kali telepon ditemukan, orang kan akan beranggapan, nanti orang akan telepon-telepon aja, dia nggak usah perlu pergi-pergi. Tapi kan muncul kemudian realita bahwa dengan telepon itu malah orang lebih banyak pergi. Gitu. Kita telepon-telepon, ujungnya kita pergi juga. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya akan memerlukan pendalaman-pendalaman. Kemudian dalam tataran praktek atau tataran praktis, pembangunan infrastruktur perlu juga menyesuaikan dengan kebutuhan protokol kesehatan. Misalnya, kalau dulu kita perlu metal detektor untuk menjamin keselamatan penerbangan, sekarang kan akan, atau realitas sekarang sudah ada juga detektor untuk mengukur suhu tubuh, gitu, atau sensor-sensor yang lain yang dibutuhkan. Jadi akan ada penyesuaian-penyesuaian. Menurut saya perlu pendalaman, namun ini perlu studi yang komprehensif menuju ke sana. Begitu. Baik, terima kasih Pak Deputi. Selanjutnya saya kasih kesempatan untuk CNBC Indonesia nih, CNBC. Jadi saya kira masih tema penjualan HRF tercatat senilai 3,1 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, dari CNBC siapa? Mas Koirul atau siapa? Silakan. Dari CNBC Monitor. Kalau tidak, saya kasih kesempatan ke Mbak Natalie aja dari Australian Financial Review. Ini mau nanya mengenai nilai proyek kereta cepatnya ini, Pak. Apakah pas atau over budget ini? Kereta cepat. Iya. Jakarta Bandung ya? Iya. Sebenarnya saya belum terlalu paham ini, Pak, karena isu yang terbaru adalah itu yang ketika digulirkan sejak akhir Mei kemarin yang menyatakan bahwa kemungkinan Jepang akan diajak dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian itu diangkat kembali dalam press briefing juga. Jadi yang mengatakan itu kan Pak Menko Perindustrian kalau nggak salah pertama kali akhir Mei. Terus kemarin ketika press con di istana virtual itu juga disampaikan bahwa sedang ada pembahasan untuk melibatkan Jepang dalam kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian juga kalau waktu akhir Mei itu
sekitar tanggal 29 kalau nggak salah. 9 Mei dikatakan karena ini keretanya molor setahun. Nah, ya, kemudian pertanyaan saya apakah ini udah over by apa? Jadi anggarannya membengkak berapa nih karena molor? Apakah udah over budget? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kalau angka-angka cost overrun dan lain-lain barangkali tadi lebih tepat ditanyakan ke Kementerian Perhubungan. Saya memilih memberikan perspektif yang lebih strategis dan yang sifatnya lintas kepentingan. Kalau angka-angka saya silakan nanti ditanyakan ke Kementerian Perhubungan. Saya yang mengatakan mungkin yang dimaksud adalah bagaimana mempertahankan agar proyek Jakarta kereta cepat Jakarta Bandung ini dapat tetap terlaksana sesuai jadwal, kalaupun dibutuhkan mitra strategis yang baru tidak tertutup kemungkinan. Saya kira perspektifnya seperti itu. Oh, jadi gitu. Jadi ya, saya pastinya saya tidak tahu. Pastinya saya tidak tahu. Tapi kalau mengatakan bahwa memang dibuka peluang itu, apalagi dikaitkan dengan Jakarta Surabaya, seperti tadi saya katakan, kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan sistem transportasi di Pulau Jawa yang skenario besarnya harus ditentukan oleh Indonesia. Kita maunya seperti apa jadinya. Oh, jadi pembahasannya baru artinya membuka kesempatan semua pihak termasuk Jepang, seperti itu ya Pak? Jika ada yang mengikat dan jika dibutuhkan menurut saya sih. Belum ada keputusan solid mengenai itu. Iya, tapi pembahasannya ada ya Pak? Saya tidak tahu. Kalau pembahasannya ada, yang menurut saya kan realitas seperti itu. Di tengah perjalanan, kalau memang ada mitra baru, membawa manfaat, semua pihak setuju, tentunya tidak tertutup. Oh begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira tema kereta cukup ya. Kita masuk ke tema baru ini. Ini dari Bloomberg, Pak Deputi, dari Mas Hari Suartono. Ini sedikit beralih nih. Mau menanyakan mengenai progres perencanaan ibu kota baru, Pak. Ibu kota baru. Sebetulnya kalau kita tanya ya statusnya masih sama ya. Artinya pematangan perencanaan, tapi yang kita sadari bersama bahwa keputusan pemerintah untuk melaksanakan program pemindahan ibu kota atau ibu kota negara yang baru ini kan sudah solid. Bahkan sebelum ada COVID ini, arahan umumnya adalah percepat. Dalam tatanan persiapan, dari beberapa kali rapat, seminar yang dilakukan, saya kira secara teknis sudah tergambarkan. Hanya memang beberapa sisi. Yang pertama, pendalaman data menurut saya harus lebih dilakukan. Yang kedua kan skemanya kita mau membangun smart city. Smart city seperti apa sudah secara umum tergambarkan secara visual gitu ya, namun secara teknisnya sedang dimatangkan. Kaitan berikutnya adalah investasi. Ini yang mungkin menjadi strategi tersendiri. Untuk hal-hal yang terkait dengan investasi ini pun harus kita pilah juga mana yang akan menjadi investasi yang akan disediakan oleh pemerintah, mana pula yang akan kita undang investor swasta, baik dalam maupun luar tentunya, untuk berpartisipasi. Perencanaan sejauh ini menurut saya masih sampai di sana, dalam rapat terakhir bulan Mei pertengahan gitu, atau diskusi dalam Mei pertengahan, menurut saya posisinya masih seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Pak, masih tetap dari Bloomberg ini Pak, menanyakan yang terkait dengan kendaraan listrik Pak. Ini kendaraan listrik ya. Investasi untuk kendaraan listrik ini, untuk pengembangan infrastruktur kendaraan listrik ini, investasinya masih berlangsung nih Pak, seperti untuk baterai dan seterusnya. Dan kemudian apakah ada rencana tentang revisi atau penundaan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 73 2019 nih tentang barang mewah yang kena pajak ini Pak, untuk mendukung kendaraan listrik? Oke, secara prinsip begini, pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk membangun atau untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, termasuk membangun industri kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya di Indonesia. Ada 3 sisi yang menurut saya harus dilakukan. Satu, kita masih banyak mengimpor BBM, 300-an triliun per tahun. Jadi kita harus mencari cara supaya impor BBM ini berkurang. Yang kedua,
ramah lingkungan. Kita tahu bahwa Jakarta, kota-kota besar di Indonesia, polusinya sudah semakin tinggi. Kita harus mengurangi pembakaran BBM, dan transportasi adalah penyumbang kedua terbesar setelah pembangkit listrik. Yang ketiga adalah menggunakan kapasitas terpasang listrik kita. Jadi listrik yang terbangun oleh PLN itu ketika jam-jam rendah itu masih ada kapasitas terpasang yang tidak termanfaatkan yang bisa digunakan untuk pengisian baterai mobil listrik. Jadi 3 prinsip itu yang selalu kita kampanyekan. Kemudian kita punya kelebihan tentang ketersediaan bahan baku untuk membuat baterai. Ini yang ingin kita kapitalisasi. Yang kedua juga kita ingin agar pasar besar Indonesia untuk otomotif dapat juga dinikmati oleh industri nasional, sehingga kita mendorong adanya pemain-pemain dalam negeri yang ingin membangun kendaraan bermotor listrik, baik roda 2 maupun roda 4. Ini semua terus didorong. Nah, untuk memicu, memang ada fasilitasi yang dilakukan. Salah satunya adalah memberikan kemudahan dalam bentuk insentif-insentif itu. Jadi sebelum kendaraan listrik nasional bisa kita bangun di dalam negeri, kita mendorong agar dapat dimudahkan mendatangkan kendaraan bermotor listrik dari luar, import, gitu, dalam jumlah tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Itu yang kemudian kita kawal agar dapat dilakukan sesuai rencana. Nah, dibandingkan dengan jenis kendaraan bermotor listrik yang lain, pemerintah sudah menetapkan prioritas kita adalah kendaraan bermotor berbasis baterai. Jadi battery electric vehicle yang teknisnya atau bahasa Inggrisnya demikian. Kendaraan bermotor listrik yang lain ada hybrid, ada plug-in hybrid dan lain-lain, tidak difasilitasi lebih banyak atau berkuranglah fasilitasnya karena pemerintah mau mengatakan silahkan kalau ada yang mau mengembangkan, tapi pemerintah memilih untuk memprioritaskan yang berbasis baterai. Saat ini terus berlangsung. Pembangunan infrastruktur pengisian listriknya juga sudah berlangsung. Beberapa perusahaan sudah mulai dan sudah juga mulai berkonsorsium, Pertamina, PLN, dan lain-lain. Dan yang menarik juga industri dalam negeri sudah memperlihatkan kapasitasnya. BPT misalnya sudah membangun pembangkit stasiun pengisian kendaraan listrik sendiri dan sudah dimanfaatkan. Jadi artinya rencana pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri masih terus berlangsung, termasuk melalui pemberian insentif PPNBM. Demikian. Baik, terima kasih Pak Deputi. Mas Hari Suartono, ada untuk pendalaman data atau informasi, silakan Mas. Mas Hari dari Bloomberg. Ada komen atau cukup? Saya khawatirnya beliau belum bisa buka unmute-nya. Oke. Izin Pak, sudah saya unmute, tapi Bapak Hari sepertinya tidak merespon, Pak. Oh gitu ya. Oke, berarti kita lanjut ya. Berarti kalau kita anggap cukup informasi dari Pak Deputi, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di catatan kami ada dari Mbak Linda nih di Jakarta Simbun menanyakan ini secara umum aja Pak, apakah akan ada insentif khusus yang akan diberikan pemerintah untuk mendorong investasi di Indonesia, terutama untuk proyek-proyek padat karya ini Pak. Nah, bagaimana perkembangan proyek infrastruktur secara umum hingga saat ini? Secara umum kalau kita lihat proyek-proyek strategis nasional misalnya yang pada dasarnya juga proyek-proyek infrastruktur strategis terus berlangsung. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 3 minggu yang lalu dilakukan evaluasi di mana proyek-proyek yang akan dipercepat, mana juga proyek-proyek yang tidak dilanjutkan. Jadi intinya proyek-proyek infrastruktur strategis akan terus didorong bahkan dipercepat dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Dalam hal ini juga termasuk proyek-proyek kilang Pertamina yang sudah berproses, dan dalam kesempatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini, kita juga mendorong penggunaan produksi-produksi dalam negeri agar lebih banyak. Karena kita yakin
dengan penggunaan produk dalam negeri ini dalam proyek-proyek strategis ini akan membuka lapangan pekerjaan yang baru, karena kita tahu jumlah tenaga kerja yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja sejak pandemi COVID ini kurang lebih sekitar 9 juta yang saya terima informasinya. Itu artinya kita harus membuka kembali lapangan pekerjaan agar setelah pandemik ini atau dengan berkurangnya pandemik ini nanti kita pun akan mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi tenaga kerja kita. Demikian. Baik, Mbak Linda, ada pendalaman data? Atau cukup? Boleh, Pak. Ya, silakan. Pak Ridwan, selamat sore. Saya mau tanya aja, Pak. Kan tadi Bapak sempat bilang selama COVID-19 ini banyak proyek yang terhenti. Apakah ada kayak penundaan pelaksanaan proyek, Pak? Mungkin yang strategis, yang PSN, yang ada dalam list PSN. Kemudian dampaknya ke investasi seperti apa sih, Pak? Terima kasih. Beberapa bukan ditunda, tapi terkendala, misalnya mendatangkan peralatan, kemudian mendatangkan tenaga ahli, itu memang ada kendalanya. Namun sudah ada solusi juga, bahwa untuk kedatangan tenaga ahli misalnya, atau tenaga kerja yang dibutuhkan, dalam proyek-proyek strategis sudah dikecualikan dari berbagai regulasi. Artinya ada kemudahan dari sana, dalam hal tenaga ahli. Kemudian kita tahu juga, misalnya yang saya tahu persis, ada beberapa proyek di pembangkit listrik tenaga sampah misalnya, itu sudah tadinya bulan Maret kita mau siap-siap COD gitu, tapi kemudian karena peralatan strategis, peralatan pentingnya, dan orang yang tidak bisa datang dari Tiongkok, itu menjadi tertunda. Jadi ada korelasinya, namun saat ini sudah disediakan juga opsi-opsi untuk mempermudahnya. Seperti apa, Pak? Tadi contoh pembangkit listrik berbasis sampah di Surabaya, itu tadinya sudah siap-siap, kita rencana bulan Maret, seingat saya, untuk COD, tapi kemudian ada peralatan dan tenaga kerja yang tidak bisa datang dari Tiongkok karena pandemi COVID, tertunda, tapi namun sekarang sudah dikeluarkan regulasi untuk mempermudah kedatangan tenaga kerja yang memang kita butuhkan. Satu lagi ya, Pak, untuk mendrive investasi stay di Indonesia itu, Pak, kira-kira ada apa gitu, Pak, support dari government-nya untuk dorong investasi di Indonesia tetap lancar, terutama di proyek-proyek infrastruktur? Kalau secara praktis, ketika dibutuhkan beberapa saat yang lalu, itu ada, saya lupa statusnya, tapi ada paket kebijakan yang memang dikeluarkan untuk memperlancar proyek-proyek. Tidak hanya yang PSN besar-besar, namun proyek-proyek yang terganggu akibat kondisi pandemik dan kemudian melemahkan pembangunan perekonomian, itu mendapat fasilitasi melalui kebijakan di Kemenko Perekonomian. Saya lupa, mungkin PP 22 atau PP 23 gitu kalau nggak salah. Oke. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Linda. Pak Deputi, mohon izin kita kembali sedikit ke mobil listrik nih. Mas Hari baru respon. Oke. Jadi beliau ingin mempertegas saja, apakah ada komunikasi dengan pihak-pihak yang telah menyatakan komitmennya untuk membangun kendaraan listrik itu seperti Toyota, Hyundai, dan seterusnya itu, dan sudah ada mereka untuk melakukan penundaan gitu, Pak? Kita belum bisa sebut penundaan karena memang belum mulai gitu ya, tapi komunikasi sudah dibuka. Kita sudah bicara dengan beberapa industri dari Korea, dari Tiongkok, dari Jepang juga. Jadi pemain-pemain besar itu sudah berkomunikasi. Sekali lagi saya tidak bisa menyebutnya penundaan karena memang belum dimulai, namun komunikasi sudah dibuka, dan sepertinya kalau memang segala sesuatu, terutama dari sisi regulasi sudah jelas, tidak terlalu banyak kendala yang diantisipasi untuk dihadapi dalam kondisi pandemi ini. Kan prosesnya baru proses legal formal, proses kesepakatan prinsip gitu ya. Mungkin nanti ketika sudah masuk pada proses pembangunan fisik dan lain-lain akan ada perkembangan yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Deputi. Ini mengelompokkan saja ya, karena masih dalam tema transportasi.
Ini saya ada pertanyaan dari Mbak Lukita nih, dari Kompas. Mbak Lukita, monitor ya. Ini menanyakan sejauh mana efektivitas transportasi ini pasca pembagian waktu kerja. Itu tadi mungkin secara umum Pak Deputi sudah menyampaikan. Ya. Dan kemudian ketika tempat-tempat publik dibuka, mobilitas penduduk ini pasti diperkirakan meningkat. Nah, bagaimana melihat pengaturan dan kesiapan angkutan massal di kota-kota besar, terutama terkait dengan risiko penularan, terutama bagi pekerja-pekerja yang mengandalkan transportasi umum. Nah, ini juga mungkin sudah dijelaskan ya tadi secara umum. Mbak Lukita mau menambahkan atau mendalami dari pertanyaan ini? Iya, sore Pak Ridwan. Sore. Iya Pak, mungkin ini kan sudah diterapkan tadi pembagian jam kerja, tapi seberapa efektif Pak kalau kita melihat ternyata masih terjadi penumpukan juga di stasiun misalnya, dan belum semua perusahaan bisa menerapkan pembagian seperti itu. Nah, bagaimana sih melihat ini? Pertama, tolong saya dikasih tahu di mana penumpukan yang terjadi tadi. Karena secara umum dari data yang dikumpulkan oleh Dirjen Perkereta Apian dan juga PT KCI, hari ini, Senin 15 Juni, dibanding dengan Senin 8 Juni, terjadi peningkatan jumlah penumpang kira-kira 11%. Namun kondisinya lebih terkendali. Jadi jumlah penumpangnya lebih banyak, tapi kondisi antrian lebih terkendali. KRL ya maksud saya. Itu menurut saya adalah sebuah kemajuan. Kemudian yang kedua, kalaupun masih ada penumpukan, mengular istilahnya dan lain-lain, menurut saya ya nggak apa-apa mengular, tapi ularnya kan jinak-jinak aja itu. Artinya dia memang memanjang karena kita jaga jarak. Kalau dilihat di lapangan, prakteknya menurut saya masih sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kita upayakan juga melihat gini, mungkin saya lihat data dulu ya, data. Dari survei yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Perhubungan, jumlah penumpang itu 75% adalah karyawan, 39% karyawan swasta, 36% pegawai negeri sipil, Polri, TNI, dan lain-lain itu, termasuk BUMN. Nah, berarti 75% ini yang mau kita atur. Ngaturnya itu sederhananya dipecah dua. Gitu. Jadi dibagi dua, jam mulainya itu dengan selisih 3 jam. Saat ini yang paling banyak itu adalah 6.30 sampai 7.30. Nah, itu yang ingin kita pecah agar tidak terjadi penumpukan, terutama di stasiun-stasiun besar dan di stasiun-stasiun kecil yang ketika dibangun, jumlah penduduk di sekitarnya itu tidak sebanyak sekarang. Jadi memang ada realita fisik seperti itu. Kalau kita lihat hari ini, menurut saya dampaknya terasa tuh, walaupun saya belum berani mengklaim itu adalah akibat surat edaran ini, karena surat edarannya kan baru ditandatangani tadi malam, kira-kira jam 10 malam. Namun, bagi kantor-kantor pemerintah, walaupun surat edarannya belum resmi, para pejabat pembina kepegawaian, para sekjen lah intinya, sudah berkomunikasi untuk bersiap-siap. Ketika diputuskan, kita siap-siap. Di kantor saya saja, kita sudah memutuskan satu, misalnya, yang naik KRL, work from home aja. Yang ke kantor, 50% saja, dan yang 50% itu dibagi dua. Jadi satu yang masuk 7.30, satu masuk 10.30. Nah, terlihat menurut saya hari ini, dampaknya terkendali lah kondisi di stasiun-stasiun KRL khususnya. Kemudian tadi saya ceritakan di lalu lintas umum gitu, silakan tadi saya ngeceknya misalnya di Google Map atau di Waze gitu, akan kelihatan hanya sedikit bagian-bagian yang berwarna merah di jalan-jalan utama. Saya sendiri sengaja berangkat siang untuk mengukur seberapa macet sih hari ini. Kalau dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya, hari ini saya menempuh perjalanan yang sama kurang dari 50% daripada kalau perjalanan saya dari rumah ke kantor pada jam yang sama. Atau sederhananya, hari ini saya perlu 43 menit, biasanya minimal 1,5 jam kalau berangkat dari rumah sekitar jam 9 pagi. Nah, saya melihat ini adalah dampak dari upaya yang baik. Kita lihat nanti dalam jangka panjangnya, dan sekali lagi ini adalah upaya bersama, selain regulasi pemerintah, tentunya juga
para pelaku industri juga hendaknya kooperatif untuk menyesuaikan diri, dan juga masyarakat. Jadi para pihak hendaknya bersama-sama memperjuangkan agar jangan sampai terjadi kerumunan atau penumpukan penumpang di fasilitas-fasilitas transportasi publik. Begitu yang saya cermati. Baik, Mbak Lu, kita cukup. Iya, kalau gitu saya coba kaitkan ini, Pak. Ini ada pertanyaan dari Jakarta Post dari Mbak Riza. Ini juga terkait, saya kira temanya hampir sama ini. Jadi dengan adanya COVID ini, beberapa ahli ini mengatakan bahwa sudah seharusnya kondisi ini dijadikan momentum untuk memperbaiki dan menambah kapasitas publik transport. Nah, kalau untuk di Jabodetabek sendiri itu seperti apa, Pak, terkait dengan perbaikan sarana prasarananya gitu? Nah, untuk transport di Jabodetabek ini apakah setelah pembangunan double track di Manggarai, Cikarang, dan LRT ini segera dipercepat, atau mengingat masyarakat di Jabodetabek ini sangat membutuhkan peningkatan kapasitas atau alternatif publik transport, maka itu perlu diakselerasi segera. Kemudian Mbak Riza juga melaporkan saja ini, Pak, penumpang KRL di line Bogor, Jakarta hari ini masih melaporkan bahwa mereka kesulitan menjaga jarak di dalam kereta. Di dalam kereta. Iya. Oke, kalau infrastrukturnya menurut saya untuk ukuran kota besar seperti Jakarta, memang kita harus mendorong penggunaan transportasi publik lebih banyak. Dan nyatanya kan memang pemerintah sedang membangun itu. MRT sudah, LRT sedang dibangun, itu semua adalah arahnya ke sana. Karena tidak mungkin juga kita tidak melakukannya. Hanya perlu juga penyesuaian tadi selain jam kerja. Saya kira membangun budaya baru dari sisi kita, masyarakat semua ya, bukan hanya kita yang bekerja, hampir seluruh lapisan masyarakat, membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih sehat. Gitu. Misalnya, sekarang kita tahu lah, penumpang KRL itu dari rumah menuju stasiun mungkin dia akan naik ojek gitu ya, atau turun dari stasiun menuju kantornya dia akan naik ojek juga. Itu adalah sisi lain yang harus dibenahi juga. Kalau misalnya jaraknya kurang dari 1 kilometer gitu, kenapa kita nggak jalan kaki saja gitu. Membangun kebiasaan baru seperti itu juga harus diupayakan. Kalau infrastruktur menurut saya udah pastilah, nggak mungkin nggak. Itu juga salah satu pertimbangan mengapa pemerintah memutuskan membangun ibu kota baru, salah satunya memang beban Jakarta sudah terlalu berat. Gitu ya. Nah, hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan transportasi publik, seperti tadi saya ceritakan, rasanya ke depan memang kita harus menghitung kembali seberapa banyak kita perlu bepergian, seberapa besar kita bisa melakukan segala sesuatunya tanpa harus bepergian. Yang tadi seperti sekarang ini, kan enak nih kita bisa berinteraksi berapa. Saya lihat itu partisipannya ada 65 gitu, 65 orang pada waktu berapa, sekarang kita sudah 45 menit, informasinya sedemikian banyak, seberapa sedikit emisi karbon yang kita timbulkan misalnya. Itu kan jauh lebih baik daripada kalau teman-teman semua harus datang ke sini 65 orang mengeluarkan waktu dan mengeluarkan emisi karbon. Nah, perspektif baru seperti ini adalah cara hidup yang harus kita lakukan setelah kita dalam tanda petik dipaksa oleh virus corona ini untuk mengubah cara hidup kita. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Mbak Lupita, silakan. Mungkin mumpung masih dalam tema yang sama, diperdalam lagi, silakan. Masih unmute ya? Halo, Pak. Yap. Iya, so far sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Oh, ini dari Mbak Riza ya, oke Mbak Riza. Mbak Lupita, Kompas sekarang. Ya, sorry Pak, maaf. Ada yang mau ditanya lagi, Pak. Satu lagi. Jadi pandemi ini kan sebenarnya menghantam usaha ya, Pak, ya, termasuk transportasi. Memang sudah ada dukungan stimulus untuk manufaktur ya, Pak. Nah, bagaimana dengan transportasi? Bantuan atau insentif apa sih, Pak? Supaya pelaku industri transportasi ini, kalau tadi ada penyesuaian, transportasi bisa mobilitas berkurang, tapi kan dampaknya juga ke industri transportasi. Nah, bagaimana supaya ada bantuan atau insentif seperti apa yang tepat bagi pelaku industri transportasi untuk mencegah PHK juga di sektor ini sebagai jaring pengaman dan juga membantu operasional ketika nanti kondisi mulai. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih. Kita melihatnya begini. Satu, sekarang yang kondisinya masih darurat gitu ya, masih pandemik gitu. Tentunya protokol kesehatan adalah harga mati dulu gitu ya. Kalau ada yang rugi-rugi, dalam bahasa sederhana saya mendingan rugi daripada mati gitu.
Nah, sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya menyebabkan kerugian perusahaan, kerugian individual, itu adalah bagian dari hidup yang harus kita tempuh pada saat ini. Ya, kita ingat ketika awal-awal pengemudi ojek online misalnya tidak boleh bawa penumpang, semua mengeluh gitu ya. Tapi kemudian ada insentif pemerintah untuk memberikan subsidi atau mendorong pengantaran barang yang lebih masif lagi. Nah, kemudian juga kita tahu ketika misalnya pesawat terbang dilarang 100% kapasitas gitu, dibuka peluang untuk menaikkan harga tiket. Jadi insentifnya ya seperti itu. Boleh terbang, sekarang kapasitas maksimum secara umum disebut 70%. Kalau memang dengan 70% dianggap tidak cukup untuk menutupi biaya operasional, silahkan dinaikkan harga tiketnya. Sudah dibuka peluang itu. Kemudian juga tadi misalnya masih ada keluhan di kereta KRL, masih ada juga sulit menjaga jarak. Saya nggak tahu nih, karena setahu saya regulasinya sudah mengatakan ada pembatasan sampai 45% kalau tidak salah dari kapasitas. Jadi sudah diatur sebetulnya. Kalau masih ada yang belum sempurna, barangkali praktek di lapangan saja. Nah, yang sulit bagi kita, bagi menurut saya tadi adalah selain di the last mile istilahnya itu yang masih banyak orang naik ojek, itu adalah angkutan-angkutan umum yang kecil-kecil, angkot lah ya. Angkot itu kapasitasnya berapa? 10 lah misalnya, atau 12 gitu rata-rata. Kalau dibatasi 50% kan tinggal sedikit. Gitu. Oke lah, di dalam ruangan bisa kita paksa dalam tanda petik untuk dibatasi 50%. Tapi kan sebetulnya dengan sempitnya ruangan di dalam angkot itu, ketika seorang penumpang duduk di dalam, kemudian penumpang baru masuk melalui pintu yang sempit itu, jarak itu sudah sangat dekat. Jadi artinya ada realita-realita yang seolah-olah kecil, tapi juga harus kita sikapi, seperti tadi. Yang kemudian ujungnya sih menurut saya, kebiasaan untuk selalu menggunakan masker, menjaga kebugaran, selalu berpikir bahwa urusan penyebaran penyakit ini bukan urusan pribadi saya, tapi juga bisa menimbulkan masalah bagi orang lain. Kesadaran seperti ini harus dibangun. Jadi legal dibangun, prakteknya kita tata, namun secara sempurna gitu tidak bisa kita klaim ini sudah selesai urusan, tapi memang kita masih harus menyempurnakan beberapa hal yang mensyaratkan kebersamaan kita dari semua pihak. Begitu. Baik, terima kasih Pak Deputi. Pak Deputi, terakhir sebelum masuk maghrib, ini agak teknis ya, tapi ini hanya ingin mengetahui progres Pak. Pertama itu dari CNBC Indonesia ini menanyakan perkembangan dari Pelabuhan Patimban, sejauh ini seperti apa. Dan kemudian kita gabung aja Pak, mungkin dari pertanyaan dari Mbak Ode dari CNN Indonesia ini, tentang kawasan industri Batang Pak, yang di Jawa Tengah. Nah ini bagaimana progresnya dan bagaimana apakah bisa jadi dipindah dari Brebes menjadi ke Batang dan seterusnya. Kemudian investornya dari AS, Korsel dan Jepang seperti apa komitmen dan seterusnya gitu Pak. Oke, pertama mengenai Patimban. Saat ini pembangunan paket 1 menurut saya istilahnya paket 1 ya, itu dermaga dan reklamasi sudah berjalan 71-72%, status 7 Juni yang saya ingat ya. Kemudian paket 2 breakwater dan seawall juga berjalan. Statusnya juga 40-41%. Jadi cukup bergulir lah ya, memang sesuai dengan rencana semula. Nah, kemudian ada beberapa isu lain sih, pembebasan lahan dan lain-lain. Nah, tentunya sebagaimana proyek-proyek besar, menurut saya hal-hal biasa saja yang harus dilewati. Operatorship sedang dirundingkan juga, karena banyak juga ternyata yang berminat menjadi operator Pelabuhan Patimban ini. Mudah-mudahan nanti operatorship ini juga bisa memberikan rasa keadilan, efisiensi dalam operator dalam pelaksanaannya. Kemudian tadi mengenai maaf, yang kedua saya ketinggalan sedikit tadi. Kawasan industri Batang, Pak, Jawa Tengah. Oh ya, oke. Kawasan industri Batang belum ada yang putus secara legal menurut saya. Kan memang ada rencana beberapa perusahaan untuk relokasi ke Brebes awalnya, kemudian bergeser ke Batang karena kesiapan lahan yang agak lebih baik. Dari sisi teknis,
kalau saya menyimak dari pendapat khususnya Bapak Menteri BUMN, tampaknya Batang memang dianggap lebih siap secara lahan dan secara teknis. Namun menurut hemat saya, tidak juga menutup kemungkinan kalau kita mau berpikir di tempat lain. Karena kan ini Pulau Jawa yang secara daya dukung kita ketahui sudah mulai sangat rendah untuk ditambah dengan industri-industri berat. Jika tidak ada pertimbangan spesifik yang sangat khusus, menurut saya tidak ada salahnya juga berpikir untuk membangun atau menempatkan industri relokasi dari luar ini di tempat-tempat di luar Jawa. Karena sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden mengatakan, mari kita membangun tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Ini sebuah peluang bagus yang untuk dipertimbangkan. Kecuali kalau memang ada pertimbangan khusus, misalnya industri itu mensyaratkan ketersediaannya sumber daya manusia yang dalam waktu cepat sudah siap bekerja, misalnya, ya mungkin di Jawa. Hal seperti itu. Tapi kalau secara legal formal, saya belum mengetahui adanya keputusan untuk memindahkan rencana yang semula di Brebes ke Batang. Hanya wacana itu sudah terungkap, ada dibicarakan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Deputi. Terakhir sebagai penutup, ini hanya beberapa tanggapan umum aja Pak. Ini mengenai airline nih Pak, atau berapa tarif transportasi mengenai batas atas, batas bawah ini ada perubahan atau enggak selanjutnya Pak? Tadi saya katakan untuk mengimbangi, karena kita batasi kapasitas yang boleh digunakan, maka dibuka, silakan kalau mau naikkan harga. Kan ada harga batas atas. Saat ini harga batas atas itu belum dimanfaatkan sih sebenarnya. Kalau mau ya silakan dimanfaatkan. Namun sekali lagi teman-teman semua, kondisi sekarang ini adalah kondisi darurat. Jadi kalau ada realita misalnya ini nggak nutup nih biaya operasional, ya mari kita bicarakan bersama bagaimana caranya. Yang tidak boleh adalah kita memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan pribadi. Saya menyadari bahwa entitas industri harus hidup dengan sehat, tapi tolong dipertimbangkan juga secara nasional kita memang sedang dalam kondisi darurat, dalam kondisi luar biasa yang tidak bisa kita perlakukan biasa-biasa saja. Kembali ke tarif tiket, silakan kalau mau dimanfaatkan peluang untuk menaikkan harga tiket pesawat ini ya, untuk sesuai dengan ketentuan mengenai tarif batas atas. Baik, Pak Deputi, terima kasih. Rekan-rekan media, berhubung azan maghrib sudah berkumandang, dan kita juga sudah hampir 1 jam ya berdiskusi bersama Pak Deputi. Saya kira rekan-rekan sudah cukup mendapatkan data dan informasi yang update ya sore hari ini, terutama terkait dengan infrastruktur dan transportasi. Mungkin kita sudahi saja diskusi kita karena sudah masuk maghrib. Pak Deputi, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk teman-teman media, dan teman-teman media juga terima kasih berkenan untuk mendengarkan beberapa informasi update dari Pak Deputi. Saya kira demikian yang bisa saya pandu sore ini. Mohon maaf Pak Deputi, Bapak Ibu Asdep atau yang hadir di sini, rekan-rekan media. Kalau ada yang kurang, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Saya pamit.